Shalom, salam sehat. Saat ini kita akan mendengarkan bacaan pelajaran sekolah Sabat 22 September dengan judul Istirahat dengan Tenang. Penjelasannya, selama berabad-abad yang panjang, saat ini orang-orang Kristen telah menunggu kedatangan Kristus. Ini sesungguhnya adalah puncak dari semua pengharapan kita. Dan bukan hanya harapan kita saja, tetapi juga harapan semua umat Allah yang setia sepanjang sejarah. Bacalah Ibrani 11 ayat 13 hingga 16. Apa janji besar yang ada di sana? Bukan hanya untuk orang-orang di masa lampau, tetapi untuk diri kita sendiri juga. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan Allah kita mempersiapkan suatu tanah air yang lebih baik daripada tempat kita tinggal saat ini, yaitu surga. Inilah janji besar yang dapat kita pegang, di mana kita dapat berharap akhir dari dunia ini kita boleh bertemu dengan Tuhan kita. Dalam banyak hal, ayat-ayat ini tidak masuk akal jika versi kematian yang umum dan populer itu benar. Apa yang ayat-ayat ini bicarakan adalah orang-orang ini tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka mati seperti yang diduga, sekarang berada di surga dengan Yesus menikmati pahala besar mereka. Ketika misalnya Billy Graham meninggal dunia, berulang kali kita mendengar bagaimana dia sekarang berada di surga bersama Yesus. Ada sebuah ironi juga dalam pandangan ini. Karena seringkali ketika seseorang meninggal kita mendengar, semoga dia beristirahat dengan tenang. Tetapi apa yang terjadi di sini? Apakah orang-orang itu beristirahat dalam damai? Atau mereka di surga melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan? Seperti menonton semua kesenangan di sini? Bagaimana Yesus menggambarkan kematian? Bacalah Yohanes 11 ayat 11. Ayat ini menceritakan ketika Lazarus telah meninggal. Yesus menyebutkan bahwa apa yang sementara Lazarus alami adalah seperti tidur. Artinya, kematian adalah istirahat atau tidur. Kenyataannya, gagasan mereka beristirahat dalam damai, tentu saja kebenaran tentang apa yang terjadi pada saat kematian, bukan? Orang mati benar-benar beristirahat. Bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Kristus berbicara tentang itu seakan-akan hal itu hanya sesaat lamanya. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja, suatu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dengan Kristus dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 51 dan 52, serta Kolose 3 ayat 4. Juga ditulis oleh Ellen White dalam buku Alpha dan Omega jilid 6, halaman 439. Yesus membandingkan kondisi seseorang antara kematian dan kebangkitan pagi dengan tidur dalam keadaan tidak sadar, tertulis dalam Yohanes 11 ayat 11 dan 14. Tetapi dia juga menekankan bahwa baik yang diselamatkan maupun yang terhilang akan menerima upah mereka setelah kebangkitan. Dapat kita baca dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Dia menyoroti perlunya persiapan untuk kematian kapanpun itu datang. Penghiburan apa yang Anda dapatkan dari mengetahui bahwa orang-orang yang Anda kasihi yang telah meninggal memang sekarang dalam keadaan istirahat? Ya, dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, saya secara pribadi yakin bahwa orang-orang yang saya kasihi yang telah meninggal sementara beristirahat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, menunggu penghakiman yang terjadi nanti. Dan apa yang sudah saya lalui melihat kematian orang-orang tersebut adalah menjadi satu pelajaran bahwa ujung dari kehidupan ini antara kematian atau menyaksikan Yesus datang dengan mata kepala sendiri. Mari kita bersama-sama
untuk mempersiapkan diri kita agar layak di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kekasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang memiliki kuasa atas seluruh dunia. Tuhan begitu mengasihi kami sehingga melalui tulisan firman Tuhan dalam Alkitab, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan memiliki tujuan akhir yang terbaik bagi kami, suatu istirahat kekal, yaitu kerajaan surga. Dan Tuhan memberikan kepada kami rambu-rambu yang harus kami turuti selama kami berada di dunia ini. Ada banyak hal Tuhan yang kami ketahui yang masih saja membuat kami jauh dari Engkau. Biarlah dengan setiap saat kami mempelajari firman Tuhan, kami pun diingatkan kembali akan janji setia kami kepada Tuhan, sehingga kami pun akan selalu menuruti apa yang Tuhan inginkan. Bantulah kami Bapa dengan kuasa-Mu, agar ketika daging kami ini lemah, kami boleh dikuatkan dan boleh memilih hal yang benar dan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Sayangilah kami lebih Tuhan, berkatilah juga kami untuk setiap hal yang kami lakukan, untuk setiap pekerjaan tangan kami, serta orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan masih memberikan kepada kami kasih sayang dan juga sukacita. Masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi Tuhan mengetahui lebih baik jauh daripada apa yang kami ucapkan. Kiranya Bapa senantiasa menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami memohonkan permohonan ini. Amin.